Waduh nih, dari inisial UM nih. UM 7, calon ketum baru untuk PPIPM dari mana nih Kak? Saya sebenarnya masih mau mencalonkan. Setelah jadi ketum. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin, Amin. amin, amin, amin. Halo seluruh pelajar Indonesia, jenenge Inyong Farwijal, Inyong Sekang Lampung. Jenenge Inyong Rizka, Inyong Sekang Banten. Jenenge Inyong Nadila, Inyong Sekang Bali. Jenenge Inyong Gofar, Inyong Sekang Kalsel. Ajak lalen, Melu Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Rolikur. Neng Banyumas. orang apa orang penak. Oke Kak, selanjutnya ini ada titipan pertanyaan dari follower IPM Banyumas nih. Tapi ini banyak banget nih yang tanya. Wah. Jadi kita pilih yang beruntung aja ya Kak. Boleh. Oke, yang pertama mungkin yang yang lagi anget-angetnya nih, ada yang tanya nih dari Wisnu Wesno nih yang tanya, Muktamar jadinya gimana Kak? Jadinya ya jadi. Jadi ya? Muktamar ya jadi. Jadi ya? Nggak jadi ya Kak? Oh jadi Jadi lah, dong. masa nggak jadi? Kalau nggak jadi saya masih di Oh, PP. iya dong. Iya. Saya harus lanjut juga, nggak boleh di PM terus kan. Oke gitu jawabannya ya. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari IPM Rawalo. Bagaimana sih Kak cara efektif untuk menasihati anggota IPM yang susah untuk diajak pembahasan? Diajak pembahasan. Gimana tuh? Pembahasan apa tuh yang dimaksud? Kayaknya Umumnya, pembahasan pas waktu rapat kayak gitu biasanya kan kalau rapat datangnya motivasinya pengen kumpul doang gitu, kita pembahasan nggak fokus kayak gitu. Oke. Kalau pengalaman ya, ini kalau berbicara itu udah berbicara pengalaman nih. Jadi kalau bagaimana mengantisipasi itu kader-kader yang susah untuk ikuti pembahasan kalau rapat. Memang kita harus paham juga ini karakter-karakter kader yang ada di lingkungan kita. Jadi ada kader yang memiliki motivasi yang tinggi, ada kader yang mungkin dia mempunyai motivasi yang setengah-setengah, atau bahkan ada kader juga yang hanya masuk di IPM itu untuk mengisi waktu luang saja. Itu ada seperti itu, dan kita tidak bisa menafikan kader-kader yang seperti itu. Dan itulah menjadi tantangan tersendiri bagi kita di IPM, karena banyak karakter-karakter kader yang ya menjadi tantangan tersendiri lah kita dalam berorganisasi. Karena kalau semuanya lurus semua kan untuk apa kita ber-IPM ya? Ya kalau lurus semua anak-anak IPM kan itu, karena kita dalam proses pembinaan juga. Pada intinya ya harus dimulai dari kita juga, karena kadang-kadang juga kenapa dia juga tidak ikut pembahasan, bisa saja ketika yang dibahas itu adapun hasil mereka juga tidak dilibatkan. Jadi menginisiasinya ya, mengantisipasinya adalah memberikan mereka peran. Itu bisa jadi ketika dia datang rapat itu, kenapa nggak begitu mendengar pembahasan? Karena ada juga yang menganggap bahwa saya datang rapat hanya duduk mendengarkan selesai gitu saja. Tapi setelah itu apa sih peran saya? Itu. Jadi ada kader yang seperti itu. Kita juga harus paham tuh apa sih menjadi kebutuhan ini pimpinan, dan bagaimana sih karakter-karakter ini pimpinan yang ada. Jadi bisa saja mereka tidak ikut karena merasa bahwa ya rapat itu juga tidak ada memberikan peran juga ke saya. Jadi ya kesannya begitu-begitu saja, mengikuti saja rapat seperti itu. Ada juga yang mendengar pembahasan tapi setelah itu nggak ada juga, cuma mendengar doang, ya kan? Ada seperti itu. Jadi bagaimana cerdasnya kita pimpinan untuk membagi potensi internal supaya semua termaksimalkan. Jadi tidak ada merasa bahwa dia cuma datang rapat untuk mendengarkan dan sebagainya. Jadi itu sih dari saya. Jadi teman-teman harus pintar memetakanlah potensi internalnya masing-masing. Itu sih. Jadi memaksimalkan kader untuk berperan ya Kak? Iya. Untuk berperan gitu. Iya, betul. Oke, selanjutnya dari Bagasikal nih.
beneran nih katanya pertanyaannya. Pimpinan pusat tuh kalau nyari inspirasi desain itu dari mana sih kak? Katanya gitu. Oh, desain apa nih? Desain media tuh, logo-logo. Desain, ya. Nah, kita kan di PPIPM ada lembaga khusus tuh, lembaga media yang dimana lembaga yang anggota lembaga itu yang punya memang keahlian dan memang fokusnya di persoalan dunia perdesainan tuh, ya. Jadi dan dari situ juga kan dia punya jaringan-jaringan. Dia memantau perkembangan desain, jadi ya dari situ sih, dari karena dia fokus ya di tugasnya sebagai lembaga media, jadi update terus, dia melihat perkembangan desain seperti itu, mungkin itu. Oke gitu jawabannya. Terus nih ada dari Iza Priyono, aduh siapa gitu? Nih, tanya nih, gimana caranya jadi PPIPM katanya? Harus jadi kader IPM dulu. Oh iya. Kalian harus gabung masuk di PPIPM. Kalau nggak masuk di PPIPM nggak bisa jadi PPIPM. Jadi syaratnya minimal harus dari PPIPM. Jadi saya memberikan pesan motivasi kepada teman-teman ber-IPM ini, teman-teman harus berani untuk berkembang, ya. Harus berani berkembang. Ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Jadi kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi saya itu berproses dari bawah, ranting cabang daerah sampai pimpinan pusat, karena saya menganggap ada kesempatan untuk saya bisa berkembang lanjut. Jadi seperti itu. Jadi ya intinya ketika ada kesempatan untuk berkembang, lanjut ke pimpinan seterusnya, lanjutkan. Seperti itu. Jangan hanya berputar di cabangnya 10 tahun atau di daerahnya 10 tahun. Janganlah, usahakanlah untuk ada perkembangan. Seperti itu. Nah, gimana nanti ada juga pertanyaan tuh, saya mau masuk di PW kak, cuman tidak masuk rekomendasi atau mungkin udah full itu pimpinan wilayah. Ya itulah menjadi tantangan tersendiri kita organisasi. Kita ini belajar untuk ya berfastar bikul khairat lah ya, bahasa ininya berlomba-lomba. Kita berorganisasi kan ceritanya berlomba-lomba untuk menuju melakukan kebaikan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi melanjutkan kepemimpinan itu bagi saya itu bagian dari fastar bikul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Karena semakin meningkat kita, pengalaman kita semakin bertambah, dan kemanfaatan diri kita ini juga semakin luas. Saya tidak bisa, di awal itu saya tidak pernah berpikir loh, di daerah dulu yang saya hanya bisa berinteraksi dengan anak-anak cabang, ada cabang di pedesaan, naik ke wilayah, udah berinteraksi antar kabupaten, naik ke pusat, udah ke provinsi-provinsi itu. Jadi kebermanfaatan kita ini bisa dirasakan oleh lebih luas lagi orang-orang kader-kader. Itu sih motivasinya, lebih memberikan kebermanfaatan kepada sesama. Karena itu sih manusia terbaik kan memberikan manfaat kepada ini. Mungkin itu. Terima kasih kak. Oke, terakhir nih kak, ada pertanyaan yang sedikit private ya kayaknya. Waduh nih, dari inisial UM nih. UM 7 ya. Katanya dia tanya nih, calon ketum baru untuk PPIPM dari mana nih kak? Oh, calon ketum PPIPM yang baru ya. Dari mana? Yang jelas dari Indonesia. Oh iya, Nggak boleh dari luar Indonesia, dan dia harus berproses dari bawah, memang mengakar dan paham kondisi IPM secara khusus dan pelajar secara umum. Itu siapa? Saya sebenarnya masih mau mencalonkan, cuman umur saya udah gak cukup. Ya, udah tua saya di IPM. Jadi kita serahkan kepada yang lain. Siapa nama-namanya? Tunggu di muktamar. Ini tuh. Kak Furkon dengan Pak Haidar Nasir kayaknya. Udah. Terima kasih ya, Mas. Oke Kak Furkon, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya, baik dari jawaban saya maupun dari netizen IPM Banyumas nih. Mohon maaf ya kalau rada gitulah, orang Banyumas biasa. Deblongan kalau kata Banyumas itu deblongan gitu. Deblongan ya.
ada bolongan itu, ceplos kayak gitu. Iya. Oke, sekian sesi Dopokan perdana kali ini, spesial sekali sudah ditemani pimpinan pusat. Terima kasih Kak Furkon. Sampai jumpa lagi di Dopokan berikutnya mungkin setelah jadi ketum. Ketum apa nih? Ketum apa ya? Bukan ketum IPM ya. Ketum Udah IPM. lewat umurnya saya. Ketum abis Pak Hidan mungkin. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Kak. Gak kebayang itu Muhammadiyah jadi apa kalau saya ketuanya. Dulu suka nggak bayangin kan Oh. jadi sekjen. Seksi ya. Boleh juga. Iya. Ketum Indonesia. Oke, sekian sobat dan seluruh pelajar Indonesia. Sampai jumpa di Dopokan berikutnya bersama kami IPM Banyumas. Sekian, nun wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak ada quotes-quotesnya kan sebelum itu ya. Iya, dari dulu lah.